Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Pak Ari. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi penjumlahan pecahan campuran. Maka dari itu, Bapak meminta anak-anak untuk menyimak video ini dengan baik, agar nantinya anak-anak bisa memecahkan soal penjumlahan pecahan campuran dengan benar. Oke, langsung saja kita ke pembelajarannya. Let's go! Bapak mempunyai contoh soal penjumlahan pecahan campuran. Soalnya yaitu 1/2/4 ditambah 3/1/5. Hal yang pertama anak-anak lakukan adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Kita awali mengubah pecahan 1/2/4. Kita tentukan pembilangnya terlebih dahulu. Untuk mencari pembilang, bisa anak-anak lakukan dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulatnya. Berarti 4 dikali dengan 1. Hasilnya berapa? 4. Kemudian 4 ditambah dengan pembilangnya. Berarti 4 ditambah 2. Maka dari itu ketika diubah menjadi pecahan biasa, pembilangnya adalah 6. Kemudian penyebutnya tetap sama, yaitu per 4. Oke, sekarang kita lanjut mengubah pecahan 3/1/5. Sama kayak caranya, kita tentukan pembilangnya terlebih dahulu. Cara menentukan pembilang yaitu 5 dikali dengan 3 hasilnya 15, ditambah dengan 1 hasilnya berapa? 16. Berarti pembilangnya menjadi 16. Penyebutnya tetap sama, yaitu per 5. Sekarang kita ubah penyebutnya terlebih dahulu karena penyebutnya masih berbeda. Tujuannya agar pecahan ini bisa dijumlahkan. Untuk menyamakan penyebut, kita bisa lakukan dengan cara mencari KPK 4 dan 5. Berapa KPK 4 dan 5? Ya, KPK-nya 20. Berarti kita tulis per 20 ditambah per 20. Kemudian kita mencari pembilangnya. Nah, coba anak-anak perhatikan pecahan 6/4. Terlihat penyebutnya adalah 4. 4 dikali berapa supaya hasilnya 20? Berapa? Ya, dikali 5. Ketika penyebutnya dikali 5, pembilang di atasnya juga dikali 5. 6 dikali 5 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 30. Kemudian 30 kita pindahkan ke sini. Nah, jadilah 6/4 menjadi 30/20. Kemudian kita lihat pecahan 16/5. 5 dikali berapa supaya hasilnya 20? 5 dikali 4. Kemudian jika di bawah penyebutnya dikali 4, pembilang di atasnya juga dikali 4. 16 dikali 4 berapa hasilnya? 64. Kemudian kita pindahkan ke sini. Menjadilah 64/20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, sekarang kita mudah menjumlahkannya. Kita jumlahkan saja langsung pembilangnya. 30 ditambah 64 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 94 menjadi 30/20 ditambah 64/20. Hasilnya adalah 94/20. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka dari itu kita harus mengubah pecahan 94/20 menjadi pecahan campuran. Kita akan menggunakan cara pembagian kurung. Berarti 94 dibagi 20. Kita tulis tanda kurungnya terlebih dahulu. 94-nya kita taruh di dalam kurung. 20 sebagai pembagi kita taruh di luar. Sekarang kita cari 20 dikali berapa supaya hasilnya sama atau mendekati 94. Ya, 20 dikali 4. 4-nya kita tulis di atas. 20 kali 4 hasilnya berapa? 80. Nah, kita tulis di bawah
94. Sekarang kita tinggal mengurangi saja. 94 dikurang 80 hasilnya berapa? Hasilnya 14. Sudah selesai, cukup sampai di sana saja, jangan dilanjutkan lagi. Kemudian kita lihat angka 4. Bapak beri lingkaran merah. 4 ini kita jadikan bilangan bulat. Nah, kita tulis di sini. Kemudian kita lihat angka 14. 14 kita jadikan pembilang. Kita tulis di atasnya. Ya. Kemudian penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap sama. Per 20. Nah, selesai sampai di sana. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahami? Jika masih ragu-ragu, Bapak berikan contoh soal berikutnya. Nah, Bapak punya soal lagi, yaitu 1/2/7 ditambah 3/1/2. Hal yang pertama yang kita lakukan tetap sama, yaitu mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kita awali dengan mengubah 1/2/7 terlebih dahulu. Kita tentukan pembilangnya. Caranya tetap sama seperti yang Pak ajarkan tadi. Untuk mencari pembilang, caranya yaitu dengan mengalihkan 7 dikali dengan 1, hasilnya berapa? 7. Kemudian, 7 ini ditambahkan dengan pembilang pada pecahan campurannya, yaitu 2. Berarti 7 tambah 2 hasilnya 9. Oke. Penyebutnya tetap sama, yaitu per 7. Kemudian, kita ubah pecahan 3/1/2 menjadi pecahan biasa. Caranya tetap sama. 2 dikali dengan 3, hasilnya berapa? 6. Kemudian 6 dijumlahkan dengan pembilang pada pecahan campurannya, yaitu 1. 6 tambah 1 berapa? 7. Kemudian penyebutnya ya tetap sama, yaitu per 2. Nah, sekarang kita lihat kedua pecahan yang sudah diubah. Terlihat penyebutnya berbeda. Untuk melakukan penjumlahan, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut, kita bisa melakukan dengan cara mencari KPK. Yaitu sekarang kita mencari KPK 7 dan 2. KPK 7 dan 2 berapa? Berapa KPK-nya? Ya, KPK-nya adalah 14. Berarti kita tulis 4/14 ditambah per 14. Sekarang kita tentukan pembilangnya. Kita kembali lagi ke pecahan 9/7. Pada pecahan 9/7, penyebutnya adalah 7. 7 dikali berapa supaya hasilnya 14? Ya, 7 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilang di atasnya juga dikali 2. 9 kali 2 hasilnya berapa? 9 kali 2? Ya, betul. 9 kali 2 hasilnya 18. 18 kita pindahkan ke sini. Sekarang kita lihat pecahan 7/2. Penyebutnya berapa? 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 14? 2 dikali 7. Kalau penyebut di bawahnya dikali 7, pembilang di atasnya juga dikali 7. 7 kali 7 hasilnya berapa anak-anak? 49. 49 kita pindahkan ke sini. Menjadilah 49/14. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 18 ditambah 49, hasilnya berapa? Hasilnya 67. Berarti hasil penjumlahan 18/14 ditambah 49/14 adalah 67/14. Pada hasil penjumlahannya terlihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka dari itu kita harus mengubah pecahan 67/14 menjadi pecahan campuran. Kita akan menggunakan cara bagi kurung. Pak sudah tulis tanda bagi kurungnya. Kita letakkan angka 67 di dalam kurung. Dan angka 14 sebagai pembagi kita tulis di luar tanda kurung. Sekarang kita cari hasil kali 14 yang mendekati 67. Berapa? Ya, 4. 14 dikali 4 hasilnya sama dengan 56. Kita tulis di bawah angka 67. 67 dikurangi 56 hasilnya adalah 11. Nah, sudah selesai. Cukup sampai di sana saja. Sekarang, kita pindahkan angka 4 menjadi
bilangan bulat pada pecahan campuran. Kemudian angka 11 menjadi pembilangnya. Dan penyebutnya tetap sama, yaitu per 14. Nah, sudah selesai sampai di sana. Bagaimana anak-anak? Bapak yakin anak-anak pasti sudah mengerti, karena anak-anak adalah anak-anak yang cerdas. Untuk mengukur kemampuan anak-anak, Bapak sudah menyiapkan 2 soal latihan. Silakan anak-anak kerjakan pada buku tulis. Bapak cukupkan pembelajarannya sampai di sini saja. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.